Oke, seperti janji saya tadi kita akan memasak nasi goreng sambil membahas khasiatnya untuk kesehatan, Dok. Siap. Nah, nasi goreng kan ada berbagai macam jenisnya ya? Betul. Kita akan masak apa nih, Dok? Kali ini saya pengen nasi goreng yang kaya manfaat buat tulang, salah satunya dok, oke. yaitu pakai teri Medan. Oh, kalau di rumah makan atau restoran nasi goreng ikan teri atau iya. nasi goreng asin? Tergantung ya. Ada ikan asin, kalau kita sekarang ikan teri. Oke, penasaran Dok? Gimana cara membuat, Dok? Oke, nah di sini udah banyak banget dok, Ya. udah ada karbohidratnya, ada protein, ada juga untuk kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Dokter Putri, ini kan nasi goreng menjadi apa ya, makanan favorit seluruh masyarakat Indonesia, tapi dunia Betul. juga ya. Di dunia juga. Iya, karena di luar negeri juga ada fried rice. Iya, betul. Tapi yang jadi pertanyaan nih masyarakat, apa sih manfaat gizi dari nasi goreng, Dok? Banyak sekali, asalkan kita betul untuk pengolahannya ya dok ya. Salah satunya, kalau kita mengolah dengan komposisi yang bergizi seimbang, kita akan mendapatkan tidak hanya karbohidrat saja, tapi proteinnya pun kita akan mendapatkan lebih komplit. Bisa protein hewani nabati, belum lagi nanti sayur mayur dok yang kita kombinasikan di dalamnya akan membantu kita meningkatkan vitamin mineral, serat, sehingga dengan nasi goreng yang kesannya jahat, tapi sebetulnya sehat sekali untuk kita konsumsi. Jadi dokter memang tergantung isinya ya Betul. dari nasi goreng itu. Cuma karena kesannya goreng pakai minyak, orang jadi waspada. Betul, Iya, padahal iya. minyak tuh nggak selalu harus ditakuti Iya, ya, yang penting iya. kita bijak jenisnya apa, jumlahnya seberapa untuk pengolahannya. Setuju. Nah, berkaitan dengan jumlah ini, berapa sih ideal kita makan nasi goreng? Apa bisa setiap hari? Atau 3 kali sehari? Sebetulnya sih kalau untuk 3 kali sehari kurang dianjurkan ya dok, karena lebih ke arah paling bagus tuh kita untuk menu atau misalkan variasi makanan itu kan yang berganti-ganti agar vitamin mineral kita, kemudian kompleksitas dari protein hewani nabatinya itu juga bisa berganti-ganti. Tapi kalau untuk setiap hari misalkan saya bisanya sarapan nasi goreng, Benar. boleh sih, yang penting nanti ikuti tips dari kita ya dok ya, Benar, biar benar. nasi gorengnya tetap bisa sehat dan bisa dikonsumsi setiap hari. Setuju, boleh-boleh saja, yang penting tergantung isinya. Nah, ini berita baik buat anak kos ya, Betul. karena cuma bisa nasi goreng. Nah, berkaitan dengan tadi, dokter, ada kan nasi goreng yang sehat? Tentu saja ada dong. Tapi seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat bahan-bahan apa yang sesuai? Sebetulnya paling bagus untuk membuat nasi goreng kita tetap harus mengikuti rekomendasi Kemenkes ya dok ya, agar tetap mengacu pada gizi seimbang. Artinya tidak hanya tinggi di karbohidrat seperti selama ini kita lihat di nasi goreng pada umumnya, tapi kita juga harus mengkombinasikan komponen makronutrien yang lain, misalkan protein hewani, protein nabati, dan juga jangan sampai lupa dok ditambahkan sayur. Kalau biasanya kan kita kebanyakan nasi goreng cuma sawi aja ya dok ya. Benar. Nah, coba deh kalau pengen yang lebih sehat, nasi gorengnya ini sayurnya lebih berwarna-warni dok. Oke. Betul, jadi Oke. biar selain seratnya tinggi, bisa membantu kita mengontrol kadar gula darah dan penyerapan lemak, kita juga bisa mendapatkan manfaat dari vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang berbeda-beda dari setiap warna sayur-sayuran. Gitu. Oh, oke, setuju. Jadi selain nasi, ada proteinnya, sumber nabatinya, dan ada sumber fiber serat dari sayur-sayuran ya. Betul. Setuju banget. Oke, penasaran? Kita mau buat nasi goreng apa nih, Dok? Yuk, sekarang kita akan bikin nasi goreng yang kaya dengan kalsium, ya, yaitu salah satunya dengan ikan teri Medan. Oke. Oke, kita mulai ya dok ya. Ya. Sini saya punya minyak. Minyak ini boleh jenisnya apa saja ya dok ya, tapi memang paling bagus kita bisa dengan canola oil atau olive oil gitu ya. Dan kita usahakan maksimal 1 sendok teh aja. Oh. Nah ini paling penting untuk menakar ya. Dalam artian jangan pernah nuang langsung dok ke woknya. Nanti khawatirnya kita jadi tidak bisa menakar seberapa banyak kalori tersembunyi dari si pengolahan makan ini. Nah ini kita ratakan dulu dok. Oke. Nah, sambil menunggu agak panas ya dok ya. Jadi ya memang 1 sendok teh aja udah cukup ya. Cukup, kalorinya 50 loh dok. Besar ya kalau kita kebanyakan nanti kita nggak sadar porsinya sudah cukup tapi ternyata kalorinya besar. Nah di sini kita masukkan untuk bumbunya, saya pakai bawang putih ya dok. Wow. Nah tergantung jenis nasi gorengnya juga sih sebetulnya. Oke. Ini saya rasa di semua dapur ada ya. Betul, bawang putih. Nah kita tunggu sampai agak harum dok. Wow, nah ini ternyata bawang putih itu juga banyak manfaat loh dok. Dia ini sifatnya sebagai prebiotik. Nah, prebiotik ini bisa untuk makanan bakteri-bakteri sehat di usus kita. Jadi otomatis untuk kesehatan usus juga akan optimal dari nasi goreng kita ya. Oke. Sistem pencernaannya bagus. Betul. Berpengaruh juga di imunitas tubuh ya dok? Betul, dan juga ada antioksidan. Kalau warna putih itu salah satu kandungannya adalah alisin namanya. Nah, ini bagus untuk kesehatan kita juga dok. Oke. Udah mulai wangi dok, kita mulai masukkan salah satunya yang jadi favorit adalah telur ya. Oke. Kita langsung kocok di sini aja ya dok ya.
Telur kita tahu bersama ya banyak banget Ya, manfaatnya untuk kesehatan. banyak sekali. Ada Ya. vitamin D ya. Bisa juga di sini ada zinc, magnesium, segala macam. Oke. Ini sebenarnya dasar semuanya membuat nasi goreng semua ada ya sebenarnya. Betul, Semua bisa ya dok ya? betul. Makanya tadi tinggal kita ikuti aja rekomendasi dari Kesehatan Dunia. Salah satunya kan kita optimalkan ke kompleksitas dari gizi seimbangnya. Nah, di sini Setuju. ada lagi ya, saya pakai teri Medan. Teri Medan ini kan kita konsumsi pasti bersama dengan tulangnya ya dok ya. Iya. Nah, otomatis tulangnya inilah yang kaya dengan kalsium. Oh, Jadi bagus untuk tulang. pemirsa di rumah yang misalkan ingin meningkatkan tinggi badan, Ya, tapi nggak bisa minum susu sapi, Ya. kan ada ya dok ya, yang dia Ada, intoleransinya ya. kurang baik. Nah, kita bisa mengoptimalkan dari mengonsumsi salah satunya sumber kalsium yang tinggi adalah ikan teri. boleh. Ikan teri salah satu olahannya nasi goreng. Betul. Iya. Ini kita mulai masukkan nasinya ya Ya, dok. wow. Ini wanginya udah mulai Nah. dingin nih dok ya. Nah, ini nasinya saya nggak semuanya dok, karena saya menyesuaikan dengan porsi kita per makan. Nah, ini kalau mau sehat, gunakan kepalan tangan kita dok. Oke. Nah, jadi untuk nasi saya segini untuk dokter lebih besar ya dok ya. Oh gitu. Nah, betul. Tergantung kepalan tangan ya. Kepalan tangan masing-masing. Ini paling gampangnya dok. Oke. Memang benar ya. Langsung menggoda selera ya. Pantas saja disukai oleh semua orang ya. Disukai Dok? semua orang sampai di luar negeri ya dok Iya, ya. Jadi iya. salah satu menu Makanan di favorit. Betul. Ini pun variasi nasi goreng udah banyak ya dok ya yang bisa kita olah untuk nasi goreng yang sehat. Bisa nasi goreng Thailand, itu kan juga kaya dengan sayur, kemudian pakai kacangnya pakai kacang mede, itu kan juga enak dan sehat ya dok. Iya. Sayurnya salah satunya bisa kita masukkan buah nanas juga di sana. Nah, jadi nasi goreng itu sebetulnya boleh saja dikonsumsi setiap hari asal kita variasikan aja sayur dan juga proteinnya. Setuju. Memang tergantung isinya ya. Betul. Nih kita masukkan sayur ya dok. Wortel. Oh, boleh wortel, boleh buncis, ini untuk kandungan nabatinya juga ada di dalam sini. Atau yang suka polong boleh kacang polong, Kacang atau polong. kacang yang lain juga boleh. Kentang Misalkan mungkin ya? kentang karbohidrat dok. Oh. Nah, jadi mungkin kalau misalkan pengen yang lain bisa dengan contohnya kacang-kacangan polong Iya, atau kacang edamame gitu Iya, boleh, iya. sesuai selera saja. Benar, Atau yang misalkan suka dengan ikan teri dan juga kacang tanah boleh, tapi kacang tanahnya kalau boleh saran disangrai aja, jangan digoreng ya. Oke. Ini bisa kita matikan dok. Kayaknya udah siap nih dok ya. Iya, tinggal kita tambahkan garam. Oh gitu. Nah, agar yodiumnya tidak rusak. Nah, secukupnya saja ya. Gitu ya. Betul. Ingat, maksimal untuk garam kita hanya boleh 1 sendok teh dalam 1 hari ya dok ya. Kalau enggak nanti resiko untuk darah tinggi, jantung, stroke itu akan meningkat. Ya. Nanti yang disalahin nasi gorengnya, Iya. padahal yang salah komponennya yang Iya, berlebih komponennya. ya. Setuju. Betul. Nah, kalau misalkan buat anak kos tadi dok, yang misalkan nggak sempet untuk ngolah-ngolah kayak gini, sayurnya bisa disiasati dengan misalkan mentimun Ya. atau potongan tomat, jadi membantu. Oke. Jadi nggak sempet oke. nih tumis-tumis Tumis-tumis. sayurnya, waktunya nggak keburu gitu ya. Jangan khawatir, sayurnya bisa kita dengan yang lalapan-lalapan Benar, gitu dok. benar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sehat dok. Betul, Nah, tidak ada alasan. Nah, kita sajikan sekarang dok. Ya. Memang baunya juga udah menggoda selera dok. Betul, dan coba diperhatikan dok, yang Ya. kesannya nasinya dikit, begitu taruh di piring, wow. Jadi banyak. Jadi banyak, dan sudah Ah. komplit untuk gizi seimbang. Benar. Karena ada sayur-sayurnya juga tadi ya dok ya. Betul. Jadi Ya. nggak ada lagi kelaparan dok. Jadi penasaran nih, boleh diicip ya? Boleh, silakan dok. Oke. Baunya luar biasa dok. Nasi goreng Yang ikan tinggi teri. kalsium, Oke. betul. Rasanya yang gurih memang bikin ketagihan ya. Pemirsa, jangan menyalahkan nasi goreng Betul. karena ada gorengnya, tapi sebenarnya nasi goreng ini tergantung kita cara menyajikan. Yang penting isinya, gizi yang ideal. Ada Betul. sumber karbohidrat yang cocok dok, benar ya? Betul. Ada sumber protein nabati, Betul. ada Protein sumber hewani. protein hewani, dan ada juga fibernya atau seratnya dari sayur-sayuran. Dan juga kayak vitamin, mineral, dan antioksidan pastinya ya. Setuju. Betul. Jadi Tapi tidak. ada tambahan Ya. lagi dok. Nah, apa dok? Kalau bisa untuk porsinya pun dan juga pengolahannya harus diperhatikan juga. Benar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membuat nasi goreng yang tidak sehat. Enak tapi sehat otomatis. Betul. Nah, terakhir nih dok, apa sih kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan dalam membuat nasi goreng menjadi tidak sehat dok? Oke, satu biasanya dari segi komposisinya. Jadi biasanya lebih banyak karbohidratnya, tapi seratnya minim, proteinnya juga minim. Belum lagi kadang proteinnya itu digoreng dulu ya dok. Kadang telur ceplok terpisah, Oke, telur dadar terpisah, setuju. sehingga minyaknya akan berlebihan.
Yang kedua, penggunaan minyak atau bumbu yang terlalu berlebih. Ya. Misalkan tadi minyaknya dituang sehingga membuat kalorinya itu tidak terkontrol. Ya, Nah, idealnya 1 sendok teh. 1 sendok teh aja tadi udah enak kan dok Ya, ya, dan setuju. sudah merata sebetulnya gitu. Ya. Karena ingat 1 sendok makan tuh kalorinya seperti 1 piring nasi dok. Belum lagi ada serat, vitamin mineral dan antioksidan ya dok ya. Jadi nasi goreng ini harapannya bisa membuat kita kesehatannya lebih baik lagi. Benar-benar, karena ini menjadi favorit masyarakat Indonesia. Termasuk saya dok, termasuk Saya dokter juga ya. Betul. Jadi bukan tidak boleh memakan nasi goreng atau melarang makan nasi goreng, bisa banget, tapi tergantung isinya sesuai Betul. kebutuhan gizi harian ya dok. Betul. Terima kasih dok, informasinya Sama-sama, Dok. sangat jelas. Saya pesan 2 nanti ya. Siap dok. Oke pemirsa, itulah tips membuat nasi goreng yang sehat. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Dok, tambah ya. Siap dok. Oke. Nah, glutathione ini selain untuk antioksidan, dia juga bisa sebagai lightening ya, Oke. untuk mencerahkan kulit juga Baik, bisa. Jadi si glutathione ini banyak fungsinya. Banyak fungsinya.